Pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum SMK Penerbangan Integrity for a Dignity. Kita lanjutkan terkait PKL. Kalau anak-anak SMK Penerbangan ini biasanya PKL-nya di mana aja nih, Bu? Oh iya, untuk PKL sendiri praktek kerja lapangan. Betul. Ya, kalau di kita memang familiarnya dengan istilah on the job training. On the job training. Iya, betul. Kebetulan kalau SMK Penerbangan umumnya biasa yang kita lakukan adalah di Satker yang ada di Semarang. Itu jajaran penerbat, ada Skadron 31, Skadron 11 dan Bengpus Penerbat. 3 saja. Aslinya ketika tidak pandemi kita biasa juga melakukan on the job training itu keluar kota. Keluar kota. Ya, bahkan luar pulau mungkin, Ibu. Batam. Oh, luar pulau ya berarti ya, ke Batam. Lombok. Aduh. Iya. Kalau Viola sendiri PKL-nya ini on the job training ya? On the job training-nya ini di mana? Siap, saya di Bengpus Penerbat. Oke. Sebenarnya pengennya di mana kalau nggak pandemi? Kan tadi ada di luar pulau juga. Siap, saya maunya di Batam. Oh, siap maunya di Batam, tapi karena pandemi ya mau nggak mau ya, yang dekat-dekat dulu. Dekat-dekat saja. Kebetulan kan kalau kita tadi unik dan kita memang prakteknya itu harusnya pegang pesawat, jadi kan tidak bisa di sembarang tempat. Betul, tidak bisa. Kalau untuk jurusan yang lain mungkin ketika ingin praktek, oh ada motor nih, jurusannya motor otomotif banyak, banyak gitu. Jadi kalau di penerbangan ya memang harus ke tempat-tempat yang itu memfasilitasi, gitu, yang ada pesawatnya. Betul. Ada di Jakarta, PJMF, kemudian di Bandung juga ada, Surabaya, Batam. Mana lagi ya? Bali juga ya. Iya, di Bali juga ada. Jadi itu tadi karena pandemi semuanya terpending. Harapannya mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Amin, bisa. Gurunya juga sudah kangen siswanya. Iya, siswanya siswa apalagi juga udah kangen gitu kan. Iya, jadi semuanya biar bisa berjalan dengan normal kembali. Harapannya seperti itu. Amin, amin. Semoga lekas kembali normal gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, ini mungkin teman-teman di rumah dari tadi sudah bertanya-tanya nih terkait pendaftaran masuk di SMK Penerbangan Kartika Akasa Bakti ini. Kalau untuk syarat daftarnya nih apa aja sih, Pak? Kan ini khusus ya pendidikannya aja semi militer, kan kayaknya nggak bisa masuk-masuk gitu aja gitu. Syaratnya apa aja nih, Pak? Sebenarnya kalau untuk syarat itu sama dengan sekolah yang lain. Cuma yang membedakan adalah kita itu ada rangkaian tes yang harus dilalui oleh calon peserta didik. Di antaranya mereka harus tes akademik jelas, nanti ada soal isinya fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Berikutnya tes postur. Tes postur meliputi bentuk badan dan lain-lain. Tinggi badan, tinggi minimal gitu-gitu berapa, Pak? Kalau kita tidak ada patokan yang khusus, tapi kan kita lihat dari track recordnya. Siswa ini masih akan bertumbuh atau tidak. Karena kita kan usia mereka kan masih bertumbuh ya, Pak ya. Gitu. Kalau kita patok perempuan 155 ya susah juga karena kan kita Indonesia kan ya memang 155 nanti ya di usia maksimal begitu. Setelah itu ada wawancara juga. Jadi 3 tahapan tes itu yang harus dilalui ketika akan bersekolah di SMK Penerbangan. Tes kesehatan juga dicek, Pak? Tes kesehatan di Vaskes masing-masing, tapi mereka datang dengan membawa keterangan. Oke, baik, udah bawa surat keterangan gitu ya. Ini Pak yang ditanyakan nih biasanya. Kalau matanya minus, boleh nggak, Pak? Boleh. Oh, boleh. Ada beberapa siswa kita yang berkacamata dan tergantung minusnya juga. Minusnya berapa, karena nanti ini ya, karena siswa kita itu banyak yang arahnya pengen ke tentara dan polisi. Seandainya minus, nanti ada katakanlah surat perjanjian di mana setelah lulus jika mereka ingin masuk ke TNI atau Polri, kemudian terkendala di mata, mereka tidak bisa menuntut sekolah. Betul. Hanya itu saja sih. Oke, tapi kalau untuk mendaftar di SMK Penerbangan sendiri tidak ada syarat khusus ya untuk mata khusus. Minus juga. Cuman masih ditolerir, tinggi badan juga kan masih bertumbuh gitu ya. Oke, berarti masuk harus melalui 3 tes tadi ya, Pak ya, untuk tes tertulis, kemudian kalau kesehatan harus bawa keterangan sendiri seperti itu ya. Nah, kalau untuk cara daftarnya gimana Pak? Harus datang ke sekolah atau gimana? Syaratnya bawa apa aja gitu? Sebenarnya gampang, tinggal buka webnya saja smkpenerbangan.scc.id, nanti itu sudah tinggal diklik, muncul syarat apa saja yang harus dibawa. Atau kalau mau tahu lebih banyak,
tinggal buka Instagram SMK Penerbangan, smk.penerbangan_Semarang. Itu nanti ada tautan linknya, ditautkan ke link pendaftaran. Oke. Di sana di-share kegiatannya ada apa aja. Apa saja. Terus kalau mau tanya-tanya juga bisa, Pak? Tanya-tanya bisa, tinggal DM nanti admin pasti balas. Oke, pasti balas kok. Jadi jangan takut, admin pasti balas. Siap 24 jam gitu ya. Enggak ya. Hidup juga masa melek terus Pak Robot. Jam 2 pagi mau balas. Begitu. Oke. Jadi kita untuk syarat umum tapi bisa nilai raport kayak gitu. Ya, dilampirkan raport. Terus untuk minimal nilai rata-rata gitu ada juga nggak? Tidak ada, karena kita melaksanakan tes tadi. Oh iya. Kita melaksanakan tes akademik kan. Jadi yang jadi patokan kita ya hasil dari tes akademik tersebut. Oke. Gitu, karena yang seperti yang tadi sampaikan, bahasa Inggrisnya saja kan nanti beda untuk penerbangan dengan Oh iya, itu dites juga berarti ya untuk bahasa Inggris ya? Betul, sedikit menambahkan ya mungkin Mbak Nadia tadi kok tidak ada, kok hampir sama dengan semuanya gitu ya, kan katanya penerbangan gini-gini gitu. Apa nih? Betul. Aslinya gini, ketika orang tua mendaftarkan siswanya ke SMK Penerbangan, harapannya memang untuk TNI Polri atau studi lanjut dalam dunia penerbangan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka sudah melakukan pembelajaran itu banyak yang cari jalan lain gitu, yang tidak di dunia penerbangan gitu. Jadi itu yang kita antisipasi, kok kenapa tidak ada batasan kayak tinggi kemudian minus gitu, karena tidak semua yang daftar ke SMK Penerbangan itu arahannya TNI Polri. Ada juga yang di tempat lain jadi MUA gitu, ada Mbak. Oh, ada juga. Iya, kemudian jadi chef juga ada. Waduh, jadi begitu. Chef di kan, ini ya Bu, di penerbangan. Gitu. Okay. Jadi kan itu yang jadi alasan kenapa kok masih tetap diterima gitu, karena tidak semuanya masuk ke dunia penerbangan. Oke, kalau dari ini sampai saat ini nih Bu, untuk alumninya sendiri kebanyakan setelah lulus kemana aja gitu Bu? Itu 5 itu. Kita di pemetaan BK itu selain ke TNI Polri, kemudian mereka ke dunia penerbangan tentunya, entah itu jadi mekanik, jadi pramugari, jadi staf dan lain-lain. Berikutnya wira swasta, terus sekolah studi lanjut dan yang lainnya. Tapi kita tidak pernah khawatir dengan alumni kita. Kemarin kita sebenarnya sempat meluncurkan sebuah program. Kita iklan Bu, untuk alumni SMK Penerbangan Semarang yang menjadi korban pandemi PHK massal. Ayo kembali ke sekolah, kita bicarakan bersama. Itu loh hebatnya SMK Penerbangan. Alumninya, kalau bahasa Semarangannya, alumninya diopeni. Alumninya diopeni. Tapi itu penting juga ya, karena untuk tahu juga alumninya kemana aja gitu. Kalau Vela sendiri nanti setelah lulus pengennya kemana, lanjut kemana? Siap. Kalau saya pengennya ke IPDN. Ke IPDN. Tapi kita nggak tahu kedepannya gimana. Jadi saya nggak mau berpikir panjang. Kalau nggak keterima seperti apa, saya nggak mau. Masih banyak jalan yang lain. Betul. Dinas yang lain masih banyak. Betul. Militer yang lain masih banyak. Oke. Gitu. Jadi emang kayaknya Vela ini minatnya ke yang militer-militer gitu ya. Karena didikannya begitu. Disiplin bagus gitu. Kalau untuk ini Bu, kerjasama dengan dunia industri atau dunia kerja ini kerjasamanya dengan mana saja nih Bu untuk SMK Penerbangan? Untuk kerjasama sendiri sama halnya dengan yang tadi tempat-tempat on the job training yang saya sampaikan. Kalau SMK itu kan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi ada penyelarasan kurikulum. Siswamu nanti tolong dikuasai materi ini ya, karena kebetulan di bidang kami itu dibutuhkan gitu. Jadi penyelarasan kurikulum, kerjasama untuk on the job training, bahkan untuk dunia kerja pun kami kerjasama dengan para satker tadi, satker, kemudian tadi JMF, MMF dan lain-lain. Oke, baik. Ini Vela yang sudah bersekolah hampir 3 tahun berarti ya Vela ya? Hampir 3 tahun ini, kesan kamu untuk bersekolah di SMK Penerbangan ini seperti apa sih? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.